Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yakni tips mudah membangun model penelitian berbasis jurnal atau penelitian terdahulu. Selama ini, setelah Anda memahami jurnal dan cara mudah memahami jurnal, Anda akan melihat beberapa penelitian yang mungkin Anda perlu praktekkan terus-menerus. Berikutnya, dari membaca jurnal, ya, banyak membaca jurnal akan membantu Anda ketika Anda akan menulis sebuah skripsi ataupun tesis. Karena dengan membaca hasil-hasil penelitian, itu kita akan tahu apa yang harus kita lakukan terhadap model penelitian yang akan kita buat. Kita lanjutkan bahwasanya ada yang perlu Anda lakukan dengan 7 tips ini ya untuk membuat model penelitian. Yang pertama adalah tentukan riset interest Anda, yakni dengan ketertarikan Anda pada topik apa. Baru kemudian yang kedua adalah cari jurnal yang Anda sukai. Kemudian ketiga, tentukan salah satu jurnal sebagai key paper. Kemudian lihatlah gambar riset model. Berikutnya, modifikasi riset model dengan beberapa jurnal tambahan. Kemudian Anda buatlah model riset Anda, mantapkan model riset Anda, kemudian tulislah. Kita akan bahas 1-4 dulu. Kita mulai. Tentukan riset interest. Nah, menentukan riset interest bisa Anda lakukan ketika Anda mengambil konsentrasi, itu sudah menunjukkan bahwasanya sudah terfokus Anda akan riset masalah apa. Paling tidak itu sudah memulai mengkerucut. Misalnya Anda pengen saya di konsentrasi sumber daya manusia, di konsentrasi marketing, keuangan, strategi operasi dan lain sebagainya, atau perbankan. Itu nanti Anda akan bergelut dengan berbagai topik tentang hal yang lebih spesifik dari konsentrasi yang Anda pilih. Kita contohkan, misalnya Anda sudah fokus ya dengan konsentrasi pemasaran. Anda baca-baca jurnal, ya silakan baca-baca jurnal dengan keyword tertentu. Misalnya Anda melihat misalnya ini di perilaku konsumsi atau perilaku konsumen. Anda lihat tentang innovativeness. Oh, ini ada inovasi, ada green product consumption. Saya kok tertarik dengan apa itu produk-produk yang ramah lingkungan. Anda coba cari green product consumption. Anda cari dengan kata kunci revisit intention ya untuk berkunjung kembali kalau Anda senang terhadap tourism misalnya, atau purchasing behavior tentang perilaku pembelian. Atau kalau Anda ingin mengaitkan dengan COVID-19, misalnya dengan green product consumption, cari ada. Atau COVID-19 dengan innovativeness, ketik apa yang akan menjadi kunci ya. Browsing terus sampai ketemu jurnal yang Anda inginkan. Kemudian tentukan salah satu jurnal sebagai key paper ya. Jadi ada key paper, ada salah satu kunci yang menjadi pedoman. Itu kalau bisa yang komplit ya jurnalnya, ada kuesionernya dan lain sebagainya, gambar modelnya seperti yang kita bahas yang kemarin ya, itu salah satu jurnal yang komplit. Jadi setelah Anda browsing dan membaca jurnal, kemudian Anda silakan tentukan salah satu jurnal sebagai pegangan Anda. Tentu ketika Anda memilih jurnal, pastilah jurnal yang terbaru. Tahun 2019, 3 tahun terakhir, 2020, atau saya pikir saya lebih menyarankan ke yang masih up to date, misalnya 2021. Pada saat ini, pada tahun tersebut Anda akan menulis ya. Itu tentu topik-topik yang ada di situ itu tentu masih up to date ya. Kita ambil salah satu key paper, misalnya kalau yang kemarin kita lihat ada the relationship between personality, customer participation, kemudian customer value, customer satisfaction in tourism service. Itu kita contohkan. Yang kemarin adalah gambar riset modelnya semacam ini. Jadi untuk membuat riset model, Anda cukup lihat gambar-gambar riset model ada dari jurnal-jurnal yang ada. Misalnya dalam hal ini Anda lihat kemarin sudah kita bahas ini ketika bicara masalah
antecedent, customer participation ya, dari the big five personality, ada functional value, ada emotional value, dan customer satisfaction. Anda ingat-ingat variabel yang ada tersebut. Kemudian setelah Anda fokus pada itu, Anda lihat. Kemudian Anda coba memodifikasi riset model dengan mencoba mengganti variabel yang ada ya. Ya, ini kita ada modifikasi. Cari beberapa jurnal yang lain untuk mendapatkan variabel yang akan digunakan untuk memodifikasi. Hal terpenting bahwa hubungan variabel antar variabel itu adalah logik atau rasional, itu yang terpenting. Ya, kira-kira ini berpengaruh dengan ini, itu sekiranya Anda secara logika itu rasional atau logik. Ya, kita lihat misalnya jurnal tambahan atau fokus di situ ada customer pressure, ada customer participation, ada green product innovation, ada opportunity recognition, ada opportunity exploitation. Ya, Anda melihat jurnal ini, ya. Anda melihat, kemudian Anda melihat lagi misalnya, oh riset model lagi. Ini ada tapi customer participation tapi dalam kontrak halal tourism, itu dalam umroh misalnya ini. Ini umroh travel participation, itu ada service brand image, ada service employee performance, ada willingness to customize, hedonic, refreshment, price, umroh travel loyalty, dan umroh travel satisfaction. Nah, Anda coba modifikasikan dari 3 ini ya. Anda melihat ini, tentu ketika Anda pembaca jurnal, misalnya dari jurnal yang ada di sini, kemudian Anda lihat riset model yang lain semacam ini, kita masih berfokus pada customer participation misalnya. Terus kalau lihat semacam ini, oh itu ada juga masalah umroh travel participation. Nah, coba dilihat dari beberapa hal ya tentang model-model riset. Anda coba menggambar sesuai dengan riset model Anda yang Anda inginkan, tapi saya pikir lebih sederhanakan juga boleh apa yang ada di sini dan dimodifikasi, itu nanti akan lama-kelamaan Anda sambil baca-baca itu akan menjadi sebuah model riset yang bagus. Saya pikir itu saja yang pertama, nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya tentang membangun riset model. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.